Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Muhammad Rian, seorang pemuda berusia 21 tahun, adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia bersama ibu, 1 kakak perempuan dan 1 kakak laki-lakinya, merupakan warga RT 1 RW 8, Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara sang ayah telah meninggal dunia sejak Rian masih berusia 4 tahun. Sejak kecil sosok Rian ini dikenal sebagai pribadi yang baik, sopan, pendiam, dan tak banyak tingkah. Kepada teman maupun tetangganya, ia selalu menyapa saat bertemu mereka. Meskipun ia hampir tidak pernah bergaul maupun nongkrong dengan pemuda sebayanya di lingkungan tempat tinggalnya. Sejak lulus SMA, Rian sempat bekerja sebagai pengantar kue. Tapi sejak terjadinya pandemi COVID-19, ia mulai beralih profesi dengan berbisnis jual beli online. Barang-barang yang dijualnya antara lain baju, kaos kaki, dan masker. Hanya saja selain berbisnis online ini, sebenarnya keluarganya nggak tahu nih apa saja kegiatan Rian ketika di luar rumah. Hingga pada pertengahan Februari 2021, mulai berkenalan dengan seorang gadis bernama Diska Putri, berusia 17 tahun. Awalnya Diska Putri alias DP, yang masih berstatus siswi salah satu sekolah SMA di wilayah Bogor ini, membuat postingan di sebuah grup Facebook, di mana di dalam postingan tersebut, DP ini bercerita jika dirinya baru saja menjadi korban penipuan. Berawal dari postingan inilah, Rian lalu mengirimkan pesan pada DP ini, dengan mengatakan dirinya memiliki uang sebesar 1 juta rupiah dan akan diberikannya pada DP, jika gadis itu mau diajak ketemuan. Setelah sepakat, pada 24 Februari 2024, Rian ini menjemput DP dengan menggunakan sepeda motornya di stasiun Citayam sekitar pukul 10 pagi hari itu. Dengan penuh semangat motor langsung menuju ke arah puncak Bogor, tepatnya ke sebuah penginapan bernama Penginapan Amanah di kawasan Cisarua, Puncak Bogor. Namun dalam perjalanannya, Rian dan DP ini sempat mampir makan siang dulu di sebuah rumah makan Padang, membeli beberapa makanan kecil di minimarket, sekalian membeli minuman beralkohol. Mereka berdua ini baru tiba dan masuk ke penginapan yang dituju sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Singkat cerita, setibanya di kamar, mereka lalu bersantai duduk-duduk, bercengkrama sambil berbagi cerita. Selanjutnya bisa ditebaklah ya, tanpa menunda waktu lagi sepasang sejoli yang baru berkenalan itu pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah meraih kepuasan, Rian menepati janjinya dengan memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada DP. Kemudian, mereka bercengkrama kembali di kamar tersebut hingga waktu menunjukkan pukul sekitar 7 malam. Kali ini, mereka bercakap-cakap sambil minum-minum miras tanpa menggunakan pakaian di kamar penginapan itu. Semua berjalan biasa saja sesuai rencana pada mulanya. Emosi Rian mulai kacau tatkala DP tiba-tiba bercerita sebenarnya ia membutuhkan uang lebih dari 1 juta rupiah. Rian berpendapat DP ini bermaksud meminta uang lebih kepadanya. Meskipun tak meminta secara langsung maupun memaksa, tapi DP terus mengulang-ulang permintaannya hingga berujung cekcok dengan Rian. Rian ini merasa tak mampu menyanggupi permintaan DP karena memang uangnya sudah tak ada lagi. Kekesalan dalam hati Rian kala itu muncul dan terus bertambah seiring permintaan DP yang diulang-ulangnya. Namun Rian berusaha menahan diri dengan tidak menunjukkan kekesalannya. Sampai akhirnya sekitar pukul 8 malam, Rian dengan perlahan mulai mendorong DP ke arah kasur dan menyuruhnya telungkup. Gadis itu tak menolak, karena mungkin mengira Rian ingin mengajaknya begituan lagi. Dan begitu posisi DP telah telungkup, dengan segera pulang, Rian dengan menggunakan kedua tangannya mencengkeram tulang leher siswi SMA itu hingga lemas tak berdaya. Meskipun gadis itu sebenarnya sudah berusaha berteriak, namun tak ada seorang pun yang mendengarnya karena suaranya tenggelam seiring wajahnya yang dibenamkan ke arah kasur oleh Rian. Tak ada sedikit pun rasa iba dalam diri Rian. Ia sadar apa yang dilakukannya, hingga gadis yang baru ditemunya pertama kali itu pun benar-benar dipastikan telah tak lagi bernyawa. Usai melakukan aksi tersebut, Rian tak meninggalkan jasad DP begitu saja. Pria berusia 21 tahun itu
lalu keluar penginapan dan menuju rumah temannya yang kebetulan memang menyewakan peralatan untuk pendakian gunung. Pada si teman tersebut, Rian ini menyewa sebuah tas ransel gunung dengan harga sewa Rp35.000. Rian juga tak lupa membeli kantong plastik besar atau trash bag warna hitam yang biasanya digunakan sebagai tempat sampah ketika mendaki gunung. Setelah mendapat apa yang dibutuhkannya, Rian bergegas kembali ke penginapan. Pertama, Rian mengambil kaos putih dan celana pendek bercorak Doraemon milik DP. Lalu, ia memakaikannya ke tubuh DP yang tak lagi bernyawa. Selanjutnya, Rian memasukkan jasad DP ke dalam kantong plastik hitam sebelum memasukkannya ke dalam tas gunung besar yang disewanya. Tak lupa, sebelumnya Rian terlebih dahulu mengambil kalung emas dan ponsel milik DP. Ketika memasuki hari Kamis 25 Februari 2021, sekitar pukul 2 dini hari, Rian ini lalu check out dari penginapan dengan menggendong tas ransel besar itu. Rian membawa tas berisi jasad itu, menggunakan motornya lalu membuangnya tepat di seberang akses jembatan 2 di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sareal, Kota Bogor. Dan setelah pergi dari lokasi, tak lupa pada pagi harinya, Rian ini segera menjual kalung emas dan ponsel milik DP. Dari penjualan 2 barang berharga milik DP tersebut, Rian berhasil mendapatkan uang sebesar Rp2 juta. Meskipun merasa tak ada yang melihat aksi pembunuhan itu, namun Rian sebenarnya sangat gelisah. Ia berharap jasad DP segera ditemukan seseorang dan segera diketahui keluarganya. Dan benar saja, di hari itu juga 25 Februari 2021, hanya beberapa jam usai dibuang, seorang warga setempat menemukan jenazah gadis malang itu, tepatnya di sisi sebuah bangunan kosong, tepat di seberang akses jembatan 2 di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sareal, Kota Bogor, yang seketika membuat warga sekitar gempar. Polres Kota Bogor yang menerima laporan adanya penemuan mayat, wanita terbungkus plastik trash bag warna hitam besar segera bergerak cepat untuk segera mengungkap kasus ini. Hingga kemudian setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan autopsi, diketahuilah korban adalah Diska Putri alias DP, berusia 17 tahun, seorang siswi SMA di salah satu sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari sinilah polisi menelusuri dengan siapa DP terakhir kali berkomunikasi dan bertemu. Setelah melakukan observasi dan pemeriksaan saksi-saksi, sosok terduga pelaku mengarah pada Muhammad Rian, si pemuda pendiam asal Bojonggede, Kabupaten Bogor. Karena itu polisi mulai mengintai gerak-gerik pemuda tersebut. Sementara itu ternyata sepak terjang Rian tak berhenti sampai di situ. Seolah mulai ketagihan, merasa bisa mendapat keuntungan sekaligus bisa menikmati tubuh korban. Sekitar 2 minggu kemudian Rian kembali beraksi dengan berkenalan lagi dengan seorang wanita lain yang juga dari media sosial Facebook. Seorang wanita bernama Elia Lisnawati, berusia 23 tahun alias EL. Elia Lisnawati adalah seorang janda muda yang memiliki seorang anak, merupakan warga Kampung Tenggek, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Modusnya sama, Rian kirim inbox, mengajaknya berkenalan, lalu diajaknya janjian ketemu, tepatnya pada Selasa 9 Maret 2021. Anehnya, lagi-lagi Rian juga mengajaknya ke penginapan yang sama, yakni penginapan Amanah di daerah Cisarua, Puncak Bogor. Hanya saja kali ini Rian dan EL check-in di kamar yang berbeda dengan yang pertama. Begitupun kali ini, usai puas bercinta, Rian juga meminta EL untuk berbalik badan, lalu mencekik leher EL dari arah belakang hingga tewas. Hanya saja bedanya kali ini, Rian memang sudah sejak pertama merencanakan pembunuhan untuk menghabisi EL dan ingin menguasai harta wanita itu. Tas gunung sudah dia bawa sejak pertama bertemu dengan EL. Hanya saja kali ini, Rian tidak membungkusnya dengan plastik besar sebelum dimasukkannya ke dalam ransel. Tanpa berperasaan, lagi-lagi pria muda ini membuangnya begitu saja, kali ini di sebuah kebun kosong kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Rian pun hanya membungkus jasad itu dengan pakaian milik EL, tanpa dibungkus trash bag. Rabu 10 Maret 2021, lagi-lagi untuk kedua kalinya warga Bogor digemparkan dengan adanya kabar penemuan mayat wanita. Namun kali ini berlokasi di sebuah kebun kosong pinggir jalan, sekitar Jalan Gunung Gelis, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkaplah identitas korban adalah Elia Lisnawati,
seorang janda muda berusia 23 tahun, warga Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Dari keterangan keluarga, EL berpamitan pada keluarga hendak pergi kondangan pada tanggal 9 Maret 2021, sehari sebelumnya. Namun keesokan harinya malah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di lokasi kebun kosong yang hanya berjarak 10 km saja dari tempat tinggalnya. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut melihat adanya kesamaan dari dua mayat korban yang ditemukan di lokasi berbeda tersebut. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui jika ciri-ciri penyebab kematian kedua korban memiliki ciri khas yang sama. Muhammad Rian pun tak menyangka akan tertangkap secepat itu. Sekitar pukul 19.30 waktu setempat, dua polisi tiba dan menerobos masuk sambil menodongkan pistol ke arah Rian. Teman Rian pun kaget. Percakapan tentang rencana pekerjaan harus terhenti sampai di situ saja. Namun tidak dengan Rian. Ekspresinya ketika itu biasa saja. Dia mengaku tidak takut ataupun panik sebab dia sudah tahu momen itu pasti terjadi. Polisi pun segera memborgol dua tangan Rian, menyita 2 handphone, tas ransel pendaki gunung yang digunakannya untuk membuang jasad DP dan EL, plastik hitam besar, dan Rian pun tak melawan sama sekali. Kepada petugas penyidik, Rian mengakui semua perbuatannya. Atas kasus pembunuhan terhadap DP, si siswi SMA, Rian mengaku awalnya tak ada niat untuk membunuh. Namun karena usai bercinta ia merasa kesal dengan sikap DP yang meminta uang lebih padanya, tiba-tiba timbullah niat untuk menghabisi gadis itu. Saat diinterogasi inilah, polisi dikejutkan dengan pengakuan Rian lainnya, jika dirinya pula lah pelaku pembunuhan terhadap wanita berinisial EL, seorang janda muda yang ditemukan di pagi hari itu sebelum malam penangkapannya. Rian juga mengaku, ia memang sengaja membuang 2 jasad korban di tempat yang mudah ditemui orang. Alasannya terkesan unik. Katanya agar orang tua korban segera bisa menemukan jasad anak-anak mereka, agar bisa segera diurus. Muhammad Rian dijerat dengan pasal 338 KUHP dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Cibinong pada Selasa 5 Oktober 2021. Di hari itu juga, majelis hakim memvonisnya dengan hukuman 13 tahun penjara, di mana vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya dengan hukuman 14 tahun penjara. Beginilah akhir perjalanan Muhammad Rian, si pemuda pendiam dari Bogor. Mari ambil pembelajaran dari kasus ini. Mohon maaf atas segala kekurangan serta kesalahan. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you next time.